sembah adalah satu Tuhan. Dalam satu tahun jumlah 12 bulan, jumlah hari 360 hari. Maka jumlah Tuhan yang disembah dalam satu tahun penduduk Mekah pada zaman jahiliyah 360 Tuhan. Jadi 360 hari berarti 360 Tuhan. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah. Itulah yang dihancurkan Nabi Ibrahim. Dan risiko yang harus diambil Nabi Ibrahim, dia harus dibakar hidup-hidup sama Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi dia tidak terbakar. Dengan apa? Dengan pendekatan zikirnya kepada Allah. Apa? Maka yang bisa meredahkan itu api kalau ada kebakaran hanyalah takbir. Allah Akbar. Kenapa orang kata itu? Allah Akbar lah. Seperti itu. Nabi Ibrahim ketika dibakar hanya satu, yang besar hanya Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, hai api, menjadi dinginlah kamu atas keselamatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doa bu saya pakai kalau kita demam anak-anak kita, karena itu saja dibacakan 7 kali bentar berkahnya. Itu yang pertama. Dan itu saja. Kita tahu doanya tapi tidak mau amalkan. Tiupkan saja air, kasih minumkan. Kemudian kita sendiri. Itu doanya Nabi. Gimana itu? Apakah Nabi Ibrahim terbakar? Tidak. Malah dia kedinginan di dalam kobaran api. Seandainya Nabi Ibrahim tidak cepat keluar dari kobaran api, dia membeku. Terbalik kan? Api saja bisa menjadi es, bukan menjadi panas. Karena kalimat zikrullah, Allahu Akbar, yang besar reda itu. Apalagi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika mau menyembelih anaknya. Jadi ada kata sembelihnya itu kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa itu yang mengucapkan ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Itulah Jibril. Lantas dijawab oleh Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Disahut juga oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Maka itu kalau menyembelih kurban, inilah yang harus dibaca sebelum disembelih itu kerbau. Inilah yang harus. Kalau itu ada langsung sembelih, bukan ini sembelih kurban. Beda kalau sembilan akikah lain ya, sembilan yang biasa. Tapi kalau sembilan ada yang harus dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Baru salawat, baru kita potong itu sapi. Kan seperti itu. Baru dibaca doanya, doa berkurban. Siapa yang kurban? Sebut namanya yang kurban. Disunahkan kita bacakan itu yang berkurban. Jangan sampai tidak ada baca, orang lain ada baca di situ. Itu. Maka kenapa harus yang berkurban itu harus hadir? Walaupun dia tidak hadir sudah saya cuma tapi membuktikan bahwa dia berkurban dengan lihat sapinya seperti itu. Maksudnya kesahihannya itu kesempurnaannya itu harus hadir sekali potong sapinya. Dipegang itu sabita. Ya. Nah, itu. Jadi banyak orang yang enggak, kan ada doa di situ. Kita mengikuti sunnah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah itu. Sudah berapa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Siapa punya itu? Setelah sampai kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, la haula wala quwata illa billah. Itulah zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbanyak dimanapun kita berada, di atas mobil, selesai sholat itu yang banyak kita baca. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hakiki di situ adalah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para nabi yang diberikan amanah oleh Allah untuk mendakwakan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Tahu sampai berhitung berapa saya mau hitung biar tidak
Berzikir saja sebanyak-banyaknya. Karena tidak ada bilang baca kursi itu 100.000. Enggak, itu cuma. Tapi yang di dalam yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, perbanyak zikir, tidak ada batasan di situ. Tidak pernah saya bilang ada baca, cuma sunnahnya ya baca 33 kali, 33 kali kan seperti itu, atau 41, 100, 99 atau 101, 41 itu yang sudah masuk dalam ada namanya sudah khusus di situ. Tapi yang umum yang dilakukan tadi berzikir sebanyak semampu kita, jangan dibatasi berzikir. Tidak ada dalam Al-Quran bahwa zikirmu sampai 30 ya, 33. Cuma sunnahnya kan ganjil-ganjil itu, sehingga ada yang 3 kali, 33 kali. Tapi dalam Al-Quran ya, hai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, jangan dibatasi. Itu. Maksudnya jangan dibatasi dimanapun kita berada, di atas mobil, di atas motor, di mana, di atas kapal, zikir, di atas pesawat zikir. Itu yang kita maksudkan. Banyak zikir ya. Tergantung apa permohonan kita. Mau di Rahman Rahim, mau dikasih disayang Allah, banyak ya Rahman ya Rahim. Mau diangkat ya Malik, mau di situ ya Kudus, mau diselamatkan ya Salam, kan seperti itu. Kalau mau dapat rezeki ya rasakan, perbanyak baca itu. Mau dapatkan ilmunya ya Alim, kan seperti itu. Itu nama-nama Allah semua kan situ. Jadi difungsikan apa yang kita minta, itu yang perbanyak dizikirkan itu. Kalau kita penuntut ilmu, banyak yang alim. Mau dimudahkan urusan kita, baca zikirnya Nabi Yunus. Jadi kalau penuntut ilmu, pencari rezeki, ya, yang pedagang, terus lagi yang pelaut, ini yang banyak kita baca zikirnya Nabi Yunus. Itu nabinya ikan. Orang mengatakan nabinya ikan itu Nabi Yunus. Itu Nabi Yunus yang pernah ditelan oleh ikan. Berapa hari Nabi Yunus di dalam perut ikan? 41 hari. Berapa ikan yang makan itu Nabi Yunus? 7 ikan. Dari ikan yang satu, jadi bukan satu ikan yang makan itu Nabi Yunus. 7 ikan yang makan. Jadi ikan yang makan ikan pertama, datang lagi ikan yang lebih besar, itu ikan dimakan itu lagi sama ikan yang besar. Menurut dalam riwayatnya itu, jadi Nabi Yunus bukan satu kali ditelan oleh ikan, bukan dimakan ya, ditelan. Kalau dimakan itu hancur nih. Jadi beda dimakan, beda ditelan. Ditelan dimasuk, dihisap saja masuk dalam perutnya. Apa yang dibaca? Apa zikir yang dibaca? Nabi Yunus. Seandainya Nabi Yunus tidak berzikir di dalam perut ikan, maka sampai hari kiamat Nabi Yunus tetap ada dalam perut ikan. Itu dalam penjelasan itu. Apa yang dibaca Nabi Yunus itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa pembuka rezeki, dibaca setiap selesai salat subuh 41 kali. Setelah kita baca 41 kali, minta apa kita minta. Kalau orang yang susah melahirkan ini dibacakan, orang 41 kali, tiupkan air suruh minum sama nafas, minta berkahnya juga. Seperti mudahnya, karena Nabi Yunus membaca zikir ini, sehingga perut ikan itu menjadi panas dan Nabi Yunus dimuntahkan keluar dan terdampar di satu pulau. Di pulau juga sama kejadian Nabi Nuh. Di pulau yang tempatnya Nabi Yunus itu tidak ada yang bisa dimakan, dia lemah. Maka dia berzikir, tumbuh pohon labu. Pohon labu itulah Nabi Nuh mengkonsumsi labu itu, dan itulah yang menyebabkan kesehatannya kembali pulih, dan tidak ada yang bisa bawa kembali pulang ke kampung halamannya karena dia sendiri. Dia berzikir, datang ikan menawarkan dirinya seperti mau bicara sama Nabi Nuh, tawarkan, dia datang, disuruh naik di belakangnya itu ikan untuk dibawa ke kampung halamannya. Inilah kalau dalam Islam bahwa itu tadi, kenapa bisa seperti, siapa yang suruh itu ikan? Allah. Kenapa bisa disuruh? Zikirnya Nabi Yunus yang memerintahkan. Sama kalau ada tersangkut dengan tulang, itu saja doanya itu.
Ya, dibacakan saja itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi, dan saya sudah praktekkan itu. Praktekkan pada diri saya, dan saya juga dapat yang ini ya. Saya dapat yang ini ilmu ketika saya tinggalkan kampung saya. Dari ketika saya mau kuliah, saya minta berkanya sama Pak Kiai, kemudian Kiai itu adalah abah saya. Kiai, engkau ada jadi pondok sini. Di jadi pondok yang namanya Kiai Aju Bakar bin Tumpu, itu 16 kali ke Tanah Suci. Tidak pernah bayar, sudah dibayarkan sama orang. Saya minta berkanya, ya Kiai, saya mau bikin menuntut ilmu, minta keterangan tita. Itu saja yang kasih. Dan alhamdulillah di dalam perjalanan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saya kuliah S1 sampai ke S2 sampai ke S3, alhamdulillah tidak ada hambatan seperti itu. Dan saya cuma 3,5 tahun di S1 ya. Di S2 2 tahun, dan di S3 ini cepat saya tuh. Saya sama-sama Paduana, baru saya yang selesai. Ya, Paduana baru, dari saya 8 orang, sudah gugur 2 orang, sisa 6 orang. Jadi memang di S3 itu Pak, berat ujiannya gitu. Bukan ujian bukan ujian kompetensi, tapi ujian kesabaran, karena menghadapi orang. Itulah salah satu, dan itulah fungsinya bahwa menghadapi orang-orang seperti itu dilawan dengan doa. Saya minta bagaimana orang ya, selalu saja katanya, saya minta bagaimana pun kan ada ini yang susah sekali dihadapi, di telepon tidak mau nangkat ya, di SMS tidak balas, sebenarnya karena tidak balas tidak ada, kita datang tidak digubris. Saya tanya bagaimana resepnya supaya orang ini bisa dia senang sama saya, supaya jangan kayak musuh sekali. Satu jawabannya Pak Kiai, saya bacakan saja surah Al-Fatihah 21 kali. Saya bacakan dan terbukti. Dia tidak bicara tapi langsung tanda tangani itu Pak. Saya bilang, nak demi surah Al-Fatihah ini. Saya buktikan sendiri. Orang yang tidak mau bicara, tidak mau diterima, tapi setelah kirim itu dia sudah tanda tangan. Dia tidak bilang-bilang juga sudah tanda tangan. Saya lihat sudah ada tanda tangan, alhamdulillah. Jadi memang itu tadi bahwa doa ini, doa terkhusus surah Al-Fatihah sudah. Kenapa dikatakan Samudra Al-Fatihah? Ternyata itulah kuncinya, doa adalah surah Al-Fatihah. Jadi banyaklah membacakan diri kita kepada orang yang tidak senang sama kita. Bacakan kepada Rasulullah, kepada tabi'in, kepada kedua orang tua kita, mertua kita, dan jangan lupa diri kita. Yang saya dapat Pak, itu selalu saya kirim ke Fatihah sama orang, saya lupa bacakan Fatihah diriku sendiri. Ternyata harus juga dibacakan, dihadiahkan Fatihah pada diri kita. Saya tanya bagaimana caranya Ustaz? Pegang dada muka bagian kiri, sebut namamu. Kalau saya Nur Salim 7 kali, baru baca Fatihah. Apa maknanya itu? Karena kuncinya doa ada di surah Fatihah. Itu 6.660 ayat, kuncinya di surah Fatihah. Kenapa kuncinya di surah Fatihah? Tidak sah salat kita kalau Fatihah tidak baca. Sah salat kita kalau surah-surah lain itu tidak kita baca. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Makanya kenapa selalu Al-Fatihah dahulukan dan diakhiri dengan surah Al-Fatihah? Karena itulah kunci doa dan kunci zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, dan terkhusus lagi menghajikan diri kita adalah banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan masukkan dirimu ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan inilah yang harus inilah yang pertama kita diamanahkan, dan itu juga yang terakhir kita harus rebut, la ilaha illallah. Dalam perjalanan hidup kita dengan zikrullah, dan ditutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Perbanyak biasakan diri kita. Kalau kita sudah biasakan, insya Allah ketika menghadapi sakatil maut dengan mudah, tanpa dituntun, tanpa diajar, kita mampu mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Sama juga penceramah, kalau tidak biasa, tidak bisa. Semua harus kebiasaan. Bicara itu harus kebiasaan. Semua jadi imam, jadi tukang azan, apa saja jadi protokoler itu tidak sembarang. Kalau tidak biasa, tidak bisa. Makanya itu ala bisa karena biasa, dan itulah yang harus ditanamkan supaya kita bisa. Dan selalu minta kepada pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa dimudahkan dari segala urusan kita. Yang terakhir ya, kalau doa untuk mau diampuni dosa kita ya, itu doanya Nabi Adam. Makanya selalu dibaca kalau selesai kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu doanya Nabi Adam ketika dia memakan buah khuldi. Dia berdosa, makanya diturunkan ke surga. Kenapa dia memakan buah yang dilarang Allah? Jadi kalau doanya tadi doanya Nabi Yunus, itulah ilah anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau doanya Rasulullah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ditutup. Karena itulah doa penutup, doa Nabi penutup. Tidak boleh itu yang pertama. Ya. Itu yang terakhir penutupnya. Setelah ditutup apa lagi? Dibaca lagi Al-Fatihah. Itu. Jadi itulah yang kita tanamkan dan selalu minta ketika kita sholat sujud terakhir. Kenapa biasa orang lama sedang sujud terakhir? Tapi jangan dilepaskan. Setelah kita baca Subhana rabbiyal wa bihamdi 3 kali, kita mau di situ. Karena disinilah tidak diberikan kewenangan iblis. Ada 2 yang tidak bisa diberikan kewenangan iblis untuk mengganggu doa kita. Hanya ketika sujud dan ketika menghadap ke aras. Depan, belakang, kanan, kiri diberikan kewenangan iblis untuk menggoda, untuk bisa tidak sampai doa kita kepada Allah. 2 saja tempatnya. Kenapa sujud? Iblis tidak mau sujud. Kenapa menghadap ke aras? Aras sombong, tidak mau menghadap kepada Allah. Itu intinya kenapa. Makanya apa yang pertama diminta? Setelah kita tinggikan Allah, kita agungkan Allah. Yang pertama kita minta tadi sehat. Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu pertama. Apalagi yang minta? Ya Allah, cukupkan rezeki, bukan tambah. Beda tambah dengan cukup. Kalau tambah belum cukup. Beda bahasanya kan? Itu orang tidak pernah selalu merasa kurang. Kenapa? Anda cukup. Tapi kalau kita mau beli ada, itu namanya cukup. Kita mau beli ada, kan gitu. Cukupkan rezekiku ya Allah. Gitu. Cukupkan rezekiku. Mai boleh ada, mau bayar anak-anak kita kuliah ada di pembayaran. Gitu. Itu saya minta. Apa yang ketiga? Jadi setelah sehat, cukupkan rezeki kita, matikan saya dalam Islam, mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupanku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.